Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Taufik Hidayat. Saya dari PJJ 1, mata kuliah e-commerce bisnis. Yang saya akan bahas ada perancangan sistem informasi e-commerce menggunakan bisnis model Canvas pada Dul Coffee. Ini dari abstraknya, Dul Coffee adalah sebuah toko yang bergerak di bidang penjualan dan produksi kopi kemasan lokal dari berbagai daerah yang berada di lokasi Jalan Rasuna Said nomor 32, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Toko ini memiliki pelanggan yang terbesar di daerah Tangerang maupun di luar daerah Tangerang. Dul Coffee saat ini belum menggunakan teknologi internet dalam bentuk e-commerce untuk menunjang kemajuan terutama di bidang penjualan produk. Masalah pada toko Dul Coffee adalah target penjualan bulanan sering tidak sesuai target karena kurangnya promosi, pelanggan sulit mencari tahu informasi terkait stok produk yang tidak ada dikarenakan belum ada informasi mengenai stok produk yang sudah tidak ada. Pendahuluannya adalah Dul Coffee adalah bisnis yang menjual barang produksi kopi kemasan lokal dari berbagai daerah yang berada di lokasi Jalan Rasuna Said nomor 32, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Toko ini memiliki pelanggan yang terbesar di daerah Tangerang maupun di luar daerah Tangerang. Dul Coffee saat ini belum menggunakan teknologi internet dalam bentuk e-commerce untuk menunjang kemajuan terutama di bidang penjualan produk. Masalah yang kerap muncul pada Dul Coffee ada target penjualan bulanan sering tidak sesuai target karena kurangnya promosi, pelanggan sulit mencari tahu informasi terkait stok produk yang tidak ada dikarenakan belum ada informasi mengenai stok produk yang sudah tidak ada. Dalam metode penelitiannya yang pertama objek-objek penelitian, kedua informan, ketiga sumber data. Jadi pada pengumpulan data di sini saya menggunakan yang pertama adalah observasi, wawancara, analisis, dokumen, lanjut teknik analisis data, ada analisis bisnis model Canvas dengan BMC, adalah model analisis yang menjabarkan pemikiran mengenai bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menang yang dimiliki dari sebuah organisasi. Yang pertama ada analisis bisnis model Canvas atau kita sebut BMC. Yang kedua adalah studi produk proses bisnis. Ketiga adalah analisis masalah. Jadi berikut adalah kerangka pemikiran. Jadi kerangka penelitian ini adanya kondisi saat ini, terus ada tindakan, ada tujuan hasil. Di sini adalah BMC atau Business Model Canvas. Di sini ada campaign partner, campaign activities, value purpose, session, customer ship, ada closing segment, lalu ada leisure, ada channel, ada cost, dan ada lesson streams. Lanjut, kita ada aktif diagram. Nah, aktif diagram login ini di sini ada entry login, terus mengklik tombol submit, lalu menerima informasi login, lanjut verifikasi login. Ada di sini ada yang tidak valid dan ada yang valid. Itu adalah aktif diagram pemesanan. Di aktivitas diagram pemesanan di sini adalah masuk ke website, pilih produk, terus klik add cart, lalu entry jumlah pesanan, lalu mengklik tombol checkout, terus nanti data informasi, kemudian jenis layanan pengiriman, lalu mengklik tombol place order, lalu di sini ada klik ordernya, ada yang penampilan payment chat, lalu penampilan form checkout, lalu penyimpanan data pesanan, penampilan halaman order receipt, lalu mengirim data order. Ini adalah diagram laporan. Di sini ada masuk tatap tadi di admin. Di sini ada sistem, lalu ada pemilik toko. Ini ada login website. Di sini ada bagian-bagiannya, ada bagiannya. Lalu mencetak laporan penjualan, laporan pengiriman, laporan customer, laporan stok barang, lalu laporan akuntabilitas dan laporan pemesanan. Lalu di order ada menerima laporan, menyerahkan laporan lalu ke laporan diterima oleh pemilik toko. Di sini adalah use case diagram. Bisa terdapat pada Dul Coffee. Yang pertama adalah use case diagram master pelanggan. Ikut gambarnya ada pelanggan, ada register, lalu login. Lalu ada use diagram transaksi pelanggan. Di sini ada pelanggan.
terus entry pemesanan, konfirmasi pembayaran, lalu konfirmasi terima barang. Jadi ada use case diagram laporan, admin, sesi pemilik toko, admin cetak laporan pengiriman, cetak laporan penjualan, terus cetak laporan pengiriman, laporan pelanggan, cetak laporan stok barang. Kemudian di sini ada rancangan layar. Ya, di sini kita menggunakan Dulcopy. Dulcopy di sini ada username dan passwordnya. Lalu rancangan layar order. Di sini adalah rancangan layar order. Rancangan layar ini menampilkan data transaksi pelanggan jika telah melakukan pemesanan. Terdapat tombol view untuk melihat detail data transaksi pemesanan dan tombol status order untuk melihat status pemesanan. Terus di sini ada optimalisasi EO, membuat optimalisasi pada setiap halaman website itu dengan langkah menentukan keyword atau kata kunci judul SEO atau slug atau permaling, optimal gambar, data description dan pembuatan konten seperti ada pada gambar. Lanjut sini ada penambahan alt teks pada gambar seperti gambar berikut. Dan di sini ada gambarnya, masukin teksnya yang ada pada kolom. Lanjut ada penghasilan uji SEO merupakan di gambar berikut merupakan hasil pencarian dari keyword jual kopi Papua anak kotas terbaik tampil pada halaman pertama Google pada tanggal 12 Februari 2023. Terus lanjut strategi marketingnya di sini kita diterapkan pada e-commerce Dulcopy adalah menggunakan peran media sosial seperti Instagram. Jadi pada gambar berikut merupakan hasil strategi marketing dengan cara melakukan posting untuk promosi pada media sosial. Di sini kita ada pakai kopi pilihan siang 15.000. Terus pada gambar sebelahnya ada merupakan hasil strategi dengan cara membuat promo terbentuk kupon diskon pada saat melakukan transaksi pemesanan pada website. Jadi melakukan transaksi menggunakan website itu ada diskon. Di sini ada diskon 30%. Baik, di sini ada pengujian black box testing, melakukan pengujian proses text out dan konfirmasi pembayaran yang dilihat pada tabel berikut. Di sini ada nomor, ada skenario pengujian, terus ada test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, lalu kesimpulan. Yang pertama menganti data lengkap, terus test case-nya adalah entry data lama, terus data berhasil deteksi dan diisi, data berhasil diisi lalu valid. Yang kedua, proses pemilihan ekspedisi kurir, lalu pilih sesuai kebutuhan, dapat menampilkan jenis kurir. Yang ketiga, memilih menu konfirmasi pembayaran, isi data konfirmasi pembayaran, data berhasil disimpan di hasil pengujiannya, lalu di sini kesimpulan valid. Lalu yang berikutnya adalah pengujian black box testing. Yang kedua, melakukan pengujian proses pembuatan laporan yang terdapat pada tabel berikut. Di sini ada skenario pengujian, harus memilih laporan, tes case-nya, pilih format laporan, lalu submit. Lalu hasil yang diharapkan, data berhasil ditampilkan dan diunduh. Hasil pengujian, data berhasil ditampilkan dan diunduh, kesimpulannya valid. Baik, kesimpulan dari pembahasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan membuat perancangan sistem dengan e-commerce ini toko Dulcopy sebagai wadah pemahaman tentang customer bisa menaikkan omset hasil penjualan karena menggunakan proses transaksi maupun promosi untuk customer di luar jangkauan dan memudah pemilik Dulcopy untuk mencetak laporan dibutuhkan secara cepat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.